berkesempatan untuk bertemu dengan 3 orang anggota kepolisian yang dalam bertugas. Mereka juga menjadi korban atau terluka. Dan saya akan perkenalkan 3 orang ini kepada Anda. Yang pertama, Bribtu Saiful Bahtiar, anggota dari Mako Brimob Kelapa II ya Pak Saiful ya. Terima kasih. Nah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kemudian Ibtu Jakaria, anggota Jatanras dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Dan kemudian ada AKP Dede Suhatmi, pasukan dari Gegana Korps Brimob. Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi, Pak. Ya. Kalau Anda melihat Pak Dede sama Pak Saiful Bahtiar, pagi hari ini itu memang masih ada perban yang menempel. Nah kalau Pak Saiful nih, cerita sedikit Pak, terlukanya nih waktu kapan? Mungkin pemirsa lupa. Iya, Pak. Mungkin saya waktu terluka karena waktu pas kejadian itu dalam keadaan selesai sholat. Dimohon berdiri. Jadi, Waktu sholat di Falatehan kemarin ya Pak ya. iya. Pak Dede juga gitu ya kemarin. Iya, kemarin saya sedang melaksanakan sholat Isya. Iya. Kebetulan saya waktu itu jadi Panji hampir telat, Kepolisian jadi saya di saf Negara belakang. Republik Iya. Indonesia. Kemudian saya melaksanakan Tri sholat, Brata selesai sholat, memasuki lapangan kira-kira upacara. nggak sampai 1 menit, langsung saya diserang. Iya. Nah Pak Dede, sekarang kondisinya gimana? Sudah lebih baik ya? Alhamdulillah sudah lebih baik, cuman perlu recovery lagi memang. Karena selain ini juga gigi masih Ya. terasa Kalau gitu. ya Pak Dede sama Pak Saiful sempat juga wawancara dengan Kompas TV dan segala sesuatunya semuanya sudah baik. Tapi saya mau tanya sama Pak Saiful, waktu keluarga tahu bagaimana itu keluarga Pak Saiful? Pastinya panik. Beliau langsung panik. Ya, kita cuma berusaha untuk yang ngabari untuk tenang saja bahwa kita ini di sini sudah ditangani para pihak dokter, jadi nggak usah terlalu panik. Dan kebetulan langsung dari istilahnya kemarin tuh pas mudik, jadi langsung balik ke Depok. Jadi keluarga sudah sempat menjenguk dan lain-lain ya. Oke, kalau Pak Jakaria mungkin belum banyak yang tahu ceritanya. Siap. Kalau saya sudah tahu sedikit bahwa di tubuhnya Pak Jakaria ini masih bersarang peluru, begitu? Betul, Pak. Itu kenapa ceritanya Pak Jakaria? Jadi pada saat waktu kejadian itu tahun 2007 ya, pada saat 2007? waktu 2007 pada saat waktu itu kita gabungan antara Polda Metro Jaya, Ya. Resmo Polda Metro Jaya, Jatanras dan Polda Lampung. Pada saat waktu itu kita melakukan penggerebekan terhadap gembong perampok mesin pengisi ATM. Waktu itu TKP-nya di Cawang. Di Cawang. Kerugian 2,8 miliar. Akhirnya kita melakukan pengejaran, sebagian sudah tertangkap dan ada gembong perampok yang lolos tertangkap. Akhirnya pun kita kejar sampai di Bandung, Ya. di Ranca Ekek Cipating. Nah pada saat waktu itu kita mencurigai mobil pelaku yang sedang parkir di situ. Akhirnya kita melakukan upaya penangkapan. Kita melihat waktu yang di depan itu sudah turun Kompol Adek Yudiswan dan AKBP Gumai sudah turun, lalu kita inisiatif, kita lalu masuk ke mobil si pelaku. Ya. Terjadilah baku tembak di dalam mobil. Pada saat waktu itu saya terkena 11 luka tembak. 11 luka Luka tembak Pak tembak, Jakaria. 7 di bagian dada dan perut, Ya. 1 di lengan kiri dan 3 di lengan kanan. Hmm. Dan sampai sekarang yang peluru yang di lengan kanan tidak dapat dikeluarkan karena Di sudah tangan kanan bersatu ini. ya, karena sudah bersatu dengan tulang. Makanya pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi. Karena pada saat waktu itu saya tidak pingsan, di situ baru saya tetap bertahan jangan diamputasi. Makanya dibilang, jangan Pak, ini takutnya busuk. Ya. Saya bilang kalau sudah busuk tidak apa-apa. Saya bilang saya yakin. Pada saat waktu itu kita yakin insya Allah kita akan sembuh dan alhamdulillah sampai sekarang pun tangan sudah bisa digerakkan. Walaupun 3 peluru masih bersarang di lengan kiri. Ya, itu ceritanya Pak Jakaria itu bikin orang mungkin bisa membayangkan bagaimana di unitnya Pak Jakaria Jatanras itu memang kadang-kadang berhadapan langsung dengan orang-orang yang melakukan tindak kriminal begitu ya. Iya, betul. Ya, tapi segala risiko seperti itu apa tidak membuat Pak Jakaria kemudian, maaf nih Pak, saya pensiun aja dari kepolisian atau apa. 11 peluru bersarang gitu ya waktu itu. Iya, siap.
tidak ada sedikit pun pikiran saya untuk untuk pensiun ataupun trauma. Ya. Bahkan disinilah kita bertambah semangat untuk mengabdikan diri kita kepada Polri. Makanya pesan saya untuk anggota lapangan jangan pernah ragu, Ya. jangan pernah takut di lapangan. Insya Allah kalau niat kita baik, insya Allah pasti Tuhan akan melindungi kita. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang-kadang kita tidak mendengar langsung nih Pak Jakaria, Pak Dede, Pak Saiful ya. Memang resiko-risiko untuk bertugas itu selalu ada di tengah kepolisian, tidak hanya berhadapan langsung, sekarang juga ada tindak-tindak teror dengan paham radikalnya. Kalau dari Pak Dede mungkin Undangan tidak dimohon berhenti berdiri. juga dari kepolisian, mengapa begitu? Kenapa Bapak tetap akan bertugas? Ya karena selain saya ingin mengabdikan diri di kepolisian, memang kita harus Presiden memberikan rasa Republik aman kepada Indonesia masyarakat. beserta Ibu Jadi Iryana bagaimana kalau Joko kita juga Widodo, itu dan ancaman Wakil Presiden ataupun Republik Indonesia yang lainnya itu beserta memang Ibu merupakan Mufidah tanggung jawab Yusuf kita, Kala itu memang sudah tiba risiko, di Pak. tempat upacara. Jadi Selanjutnya dipersilakan bagaimana kalau menuju kita mimbar takut kehormatan. atas ancaman, bagaimana nanti masyarakat. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan yang bertugas juga tetap semangat ya. Saya harapkan juga setelah kejadian saya ini tidak ada lagi yang berikutnya. Amin, mudah-mudahan Amin. gitu ya. Ya, Pak Saiful sedikit saja kepada keluarga terus menenangkannya gimana? Karena Pak Saiful kan tetap akan bertugas lagi nih sebentar lagi. Ya, Pak. Ya kalau untuk menenangkan karena beliau sudah datang. Jadi kalau sudah datang kan beliau melihat langsung kondisi saya. Dan jadi dari situ beliau udah tahu bahwa oh ya keadaannya seperti ini. Yang awalnya berangan-angan bahwa ini orang ini bagaimana anak ini bagaimana. Ternyata kalau sudah melihat kondisi langsung baru dia Akan lebih tenang begitu ya Pak Saiful. Baik Pak Saiful, Pak Jakaria, Pak Dede, terima kasih untuk ceritanya dan mudah-mudahan ini membawa kedekatan yang lebih kepada masyarakat bahwa kepolisian memang selalu ada untuk masyarakat dengan segala risikonya. Bahkan nyawa kalau boleh saya bilang begitu. Tapi itulah risiko yang mereka tempuh ketika mereka sudah berseragam kepolisian yang kita peringati hari ini Hari Bayangkara ke-71. Selamat Hari Bayangkara Pak Dede, Pak Jakaria. Dan Pak Saiful juga Salam untuk kemudian kebangsaan. nanti mengikuti jalannya upacara dan tetap melanjutkan tugas. Doa kami bersama seluruh anggota kepolisian Amin. Republik Indonesia. Amin. Silakan Pak Dede. Siap. Terima kasih untuk Siap, wawancara terima kasih, dan siap. ngobrol-ngobrolnya.